Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Indasari dari Prodi Akuntansi Syariah 2F Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Taimiyah. Selamat menyaksikan. Ibnu Taimiyah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 661 Hijriah di Haron. Ketika berumur 7 tahun, beliau berpindah ke Damaskus bersama ayahnya dalam rangka melarikan diri dari pasukan Tartar yang memerangi kaum muslimin. Beliau tumbuh di keluarga yang penuh ilmu, fikih, dan agama. Buktinya adalah banyak dari ayah, kakek, saudara, dan banyak dari paman beliau adalah ulama yang terkenal. Di lingkungan itulah Ibnu Taimiyah tumbuh dan menuntut ilmu pada ayahnya dan ulama-ulama di Damaskus. Beliau telah menghafalkan Al-Quran sejak kecil. Beliau juga mempelajari hadis, fikih, ilmu usul, dan tafsir. Beliau dikenal sebagai orang yang cerdas, memiliki hafalan yang kuat, dan memiliki kecerdasan sejak kecil. Kemudian beliau mempelajari ilmu dan mendalaminya sehingga terkumpul dalam diri beliau syarat-syarat mujtahid ketika masa mudanya. Maka tidak lama kemudian beliau menjadi seorang imam yang diakui oleh ulama-ulama besar dengan ilmu, kelebihan, dan keimanannya dalam agama sebelum beliau berusia 30 tahun. Ayahnya sendiri bernama Syihabuddin bin Taimiyah adalah seorang syekh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani adalah seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu, dan menghafal Al-Quran atau hafiz. Semenjak kecil sudah terlihat kecerdasan beliau. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Quran dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafiz, ahli hadis negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tercengang. Ketika umurnya belum belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu usuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ia telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubus Sittah dan Mujam At-Tabarani Al-Kabir. Pernah suatu sekali ketika beliau masih anak-anak, pernah ada seorang ulama besar dari Aleppo, Suriah yang sengaja datang ke Damaskus untuk melihat Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. Begitu pula ketika disampaikan kepada beberapa sanad, ia pun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalkannya. Sehingga ulama tersebut berkata, jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah sepertinya. Ibnu Taimiyah amat menguasai ilmu rijalul hadis atau perawi hadis yang berguna dalam menelusuri hadis dari periwayat atau pembawanya dan fununul hadis atau macam-macam hadis, baik yang lemah, cacat, maupun yang sahih. Ia memahami semua hadis yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnah. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah atau dalil, ia memiliki kehebatan yang luar biasa.
sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufasir dan atau ahli tafsir. Tiap malam ia menulis tafsir, fikih, ilmu usul sambil mengomentari para filsuf. Sehari semalam ia mampu menulis 4 buah kurosah atau buku kecil yang membuat berbagai pendapatnya dalam bidang syariah. Ibnul Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnul Wardi bahwa karangannya mencapai 500 judul. Karya-karyanya yang terkenal adalah Majmu' Fatawa yang berisi masalah fatwa dalam agama Islam. Ibnu Taimiyah juga pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syakab dekat kota Damaskus pada tahun 1299 Masehi dan dia mendapat kemenangan yang gemilang. Pada Februari 1313 dia juga bertempur di kota Yerusalem dan mendapat kemenangan. Dan sesudah karirnya itu, dia tetap mengajar sebagai profesor yang ulung. Kemudian Ibnu Taimiyah meninggal di penjara Qal'ah Dimashq, disaksikan oleh salah seorang muridnya, Ibnul Qayyim, ketika dia sedang membaca Al-Quran surah Al-Qamar dan berbunyi innal muttaqina fi jannatin wa naharin. Ia berada di penjara ini selama 2 tahun 3 bulan dan beberapa hari, mengalami sakit 20 hari lebih. Pada wafatnya, Ibnu Taimiyah wafat di dalam penjara Qal'ah Dimashq, disaksikan oleh salah seorang muridnya yang bernama Ibnul Qayyim. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.